Kayak Yakult tuh kan untuk mengisi apa? Iya. Bersihin apa? Usus. Ya, lactobacillus kan. Tapi kan suka dicampur sama soju. Jadi gimana ya? Nah, iya. Noval Dwi Kurniawan, dokter dan juga dulunya atlet baseball pernah nasional ya kamu ya? Alhamdulillah. Tahun berapa sih? Tahun 2008 2009. 2008 terus? Terus prapon. Prapon? Prapon yang 2011. 2011 ya? Iya. Yang sama aku ya? Iya. Kita sama satu tim. aku kan pelatih. Oh, pemain. Ya dua-duanya itu kan. Iya, betul. Terus Porda main 2010. 2009 2010. Praporda dulu yang malam-malam kita main. Oh iya, main ngalamin. Oke. Val dulu main baseball kapan sih? Mulainya sekitar tahun 2006. 2005 2005 Desember masuk ke 2006. Oh, udah itu langsung ke Singapura ya? Iya. Pertandingan pertama langsung di Singapura ya? Iya, alhamdulillah. Gila. Kaget. Anak SD kecil gitu kan kaget dulu. lapangan Singapura ngelihat lawannya mukulnya pada jauh-jauh. Kamu main di mana sih dulu posisi waktu kecil? Left field. Oke, jadi Noval ini kan dulunya atlet. Nah, dia tuh atlet nasional, pernah megang membela Jawa Barat juga, pernah di Prapon, Ya, pernah. sama di Porda Kabupaten Bandung ya? Main di Kota Bandung. Kota Bandung, sempat 2019. Sekarang dia menjadi dokter. Udah ngambil spesialis? Belum, baru mau rencana. Oh. Jadi pengabdian dulu di daerah. Berapa lama itu pengabdian? Sekitar 2 tahun. 2 tahun? Iya, ini udah mau jalan 1 tahun. Oh, jadi setahun lagi 2023 ya? Lagi 2023, insya Allah. Kok gini sih? Biasa aja ngomongnya Mas ya? Iya. Gitu. Gimana suka dukanya emang kalau ya ini aja dulu lagi kita ketika kamu masih aktif main baseball itu ada kendala nggak dalam kuliah? Dulu kuliah tahun berapa sih? Mulai 2012. 2012, oke. Ada kendala nggak? Kalau dengan baseball ini ngebentuk karakter kita buat ngelatih mental bahwa kita pernah di bawah, pernah di atas itu, dan jadi pada saat kuliah karena kedokteran itu kan ya pelajarannya susah ya. Jadi kalau misalnya ngalamin kayak mungkin ngulang atau apa, jadi kayak oh ya udahlah kita ngulang lagi aja gitu. Jadi mentalnya kayak udah terbentuk dari game-game pertandingan di olahraga. Jadi karena ada beberapa memang teman sejawat atau ya teman seangkatan tuh kalau mungkin nggak lulus gitu ya, jadi down gitu, dan nggak tahu how to handle mereka stresnya gitu. Sementara karena kita maksudnya kalau aku dari kecil sampai menjelang kuliah di olahraga, jadi tahu gitu how to handle stresnya ketika udah kalah nih misalnya, atau misalnya kalau di kedokteran istilahnya nggak lulus lah, jadi tahu harus ngapain. Oke. Ada manfaatnya lah. Banyak manfaatnya olahraga. Banyak banget sih. Itu manfaat olahraga atau manfaat baseball, softball? Manfaat olahraga, baseball, softball. Bedanya? Mungkin kalau baseball karena dari awal kebentuk dari baseball, itu lumayan banyak sih ngerasain dari basic gitu, dari basic mungkin secara fisik, secara mental itu kebentuk banget, ngebentuk buat jadi karakter orang yang lebih baik gitu, dan istilahnya tahan banting. Karena ternyata aku ngelihat sendiri kalau basic dari olahraga yang pernah menang, pernah kalah, latihan keras gitu, jadi pada saat kehidupan sehari-hari itu implementasi di bidang di luar olahraganya jadi kuat juga gitu. Gitu, dan di olahraga lain jadi ngerasain juga karena aku basicnya baseball, di olahraga lain hampir sama gitu. Ada menang, ada kalah, ada harus usaha buat effort latihan gitu untuk ngebentuk fisik buat lebih baik gitu. Jadi mental juga lebih baik. Dan jadi intinya sport itu sangat penting buat mental juga. Gitu sih, itu keren banget. Dokter lah yang ngomong. Ya, dan ngerasain banget. Jadi ya teman-teman sejawat yang belum pernah mungkin ngerasain menang kalah, ngerasain stres dan bukan olahragawan, jadi belum tentu bisa ngehandle stres mereka. Gitu. Dan how to build up, jadi misalnya ujian lagi, ngulang lagi. Nah, kadang-kadang ada yang udah nyerah aja gitu karena nggak biasa. Dewasa dia sekarang ya. Soalnya saya tahu dia dari kecil. Waduh.
nakal-nakalnya gimana? Ya, Nggak nakal sih, kamu tuh aktif, hyperaktif anaknya dulu tuh gila. Kamu nggak bisa diem, anaknya nih nggak bisa diem. Cuman akademis kamu bagus juga ya. Insya Allah Kang. Jadi ada cerita juga dulu ibunya Dokter Noval ini guru saya di SMA. Wali kelas kesayangan, 3 tahun namanya ibu. 3 tahun. Dalam 4 tahun SMA. Ya, alhamdulillah Kang. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Tapi di situ kan belajar ya banyak dulu bahasa bisa berapa banyak bahasa. Betul. Jadi Putri ibu tuh. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih Mama telah mendidikkan Digul. Dan saya mendidik dia. Terima kasih Iya kan kan? Digul ya, betul. Dulu, betul. saya sering nyiksa dia nggak kenal capek sih. Kita yang capek, Gun. Kita yang capek jadinya emang. Jam berapa kita siang ya latihan terus latihannya. Terus dia kalau sempet juga dia ngelatih. Kamu ngelatih Anak kecil. anak kecil apa? SD. Kasian ya kan anak kecil nggak mau dilatih lagi sama dia. Kejam ngelatihnya katanya ini mau kejam katanya. Kan gurunya ini ya. Dulu dilatih kejam juga kan? Kalau di gua kan ngelatih kan untuk kebutuhan kalian. Ayo mental kan. Tapi kan fun kan Iya. akhirnya kan. Kamu juga sebenarnya kemarin ngelatin anak fun sih. Cuman kan anak-anak belum kenal kamu. Iya, Jadinya yang tiba-tiba kaget gitu kan. Ya, wajar. Ya, kita kan berlatih mental ya. Betul. Berarti kalau kamu setuju nggak di setiap kejuaraan kita harus menjadi juara atau di setiap kejuaraan kita tidak perlu menjadi juara? Karena kita harus belajar juga dengan apa yang namanya kekalahan. Betul. Itu untuk usia dini. Betul. Kamu setuju nggak untuk kayak gitu? Aku sangat setuju sekali. Karena itu tuh belajar untuk setiap atlet bahwa mereka tuh harus memiliki jiwa lapang dada. Ya. Nah, lapang dada itu di mana mereka bahwa ada kemenangan, ada kekalahan juga. Di mana kekalahan itu bakal menjadi acuan buat atlet tersebut ke depannya itu buat menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Ya, jadi istilahnya biar mereka sadar bahwa roda tuh tidak berputar di atas terus, bisa aja di bawah gitu, dan mereka harus bersiap di posisi apapun, bersiap menang dan bersiap kalah. Karena rata-rata kan kalau misalnya udah terbiasa menang, belum tentu dia bersiap kalah. Nah, karena belum tentu siap kalahnya itu, makanya mereka nggak tahu ngapain. Tuh. Jangan. Jadi kalau yang namanya usia dini kan pengabdian kan? Pengabdian, pembinaan. Pengabdian. Pembinaan. Pembinaan. Yang namanya kita membina suatu usia dini kan membina anak kecil nih kan? Betul. Jadi kita ngebina juga bukan hanya untuk menjadi apa? Oh kita harus juara enggak kan? Ya kita harus ngelatih mentalnya. Kalau misalnya kita kalah, oke. Gimana caranya ngebangkitin kan si anak ini juga harus belajar juga kan semuanya kan. Pada intinya ketika usia dini kan kita harus lebih ke belajar teknik ya. Setuju. Daripada kita harus mencapai juara-juara enggak kan. Ya. Nah itu sih rata-rata yang dilihat dari olahraga Indonesia. Ketika usia dini mereka bagus, tapi ketika seniornya mereka hancur. Ya. Terlebih juga boleh juga kalau di Jabar juga sama aja. Ketika kita juara pas giliran di seniornya turun. Ya, pernah ngalamin. Pernah ngalamin ya? Kapan? Maksudnya ngelihat di situasi itu, dalam situasi itu kan pernah juga. Oh yang kemarin? Iya. Iya. PON kemarin? Iya. Kalau PON kemarin ya emang Iya kan. babak belur. Iya, makanya pernah. Nah semoga lah sekarang kita bisa bangkit lah ya. Ya amin. Yang baru juara kayak gitu kan. Amin ya robbal alamin. Emang kamu masih mau main? Umur berapa sekarang? 27. 27, berarti PON depan masih bisa main ya? Masih, aku memang selalu pengen main, cuman karena terbatas profesi karir aja jadi dokter. Nggak mau sekolah dulu. Sabar ya. Ya. Sekolah spesialis dulu. Enggak dong. Enggak, ini teman seperjuangan. Ya, tenang. Ada dokter juga di sini. Ya, ini cewek, cuman ya nanti kita inframe aja suruh masuk ya, sini lah ya. Dia teman seperjuangan banget lah waktu zaman internship. Jadi kita tujuannya mau sekolah bareng ya, guys ya. Sama si Garin. Garit ya. Ya, teman angkatannya. Dia. Garit, mana lo? Tuh, dicariin sama Kang Digo. Dia udah kalau udah ke Bandung lagi undang sini lah. Ya, boleh. Kan dia kan olahraga juga tuh dokter ya. Iya. Boleh. Bagus. Asik. Bagus dia ngomongnya. Hah? Bagus dia ngomongnya. Public Bagus speaking-nya oke. Public speaking bagus, cuman kalau ngomong yang setengah-setengah juga bagus, yang aneh-aneh juga bagus. Iya, memang lu bagus temennya. Nggak apa-apa. Di sini mah santai kok. Si kumisan dia sekarang. Udah lama banget nggak ketemu dia, berapa setahun lebih Hampir ya? setahun lebih. Hampir 2 tahun Semenjak COVID nggak pernah jadi dokter begini. Ya, di mana? Jadi waktu COVID
kan di RSDC Wisma Atlet juga. Sama, Iya. Balkis juga di Wisma Atlet juga kita. Cuman aku di ICU, Balkis di biasa ya orang rawat Oke. Oh ya Val, kan kemarin ketika aku sekolah terus sama ambil sertifikasi juga kan. Karena keduanya dari luar negeri. Ada satu hal yang membuat Digul jadi wah ini harus banget nih. Di klub kita tuh harus banget, mau di klub, mau di di daerah, mau di apapun tuh harus. Betul. Apa yang namanya? First aid. Yes. Karena selama yang Digul pegang, yang first aid itu hanya U15 kemarin Digul punya. Karena ya ada orang tua yang dokter kan ya. Iya. Nah sekarang di klub sekarang Digul pengen, maksudnya bukan Digul sendiri, bukan Digul juga, untuk Orang lain di luar. orang lain juga, untuk klub-klub lain juga, bahwa first aid itu sangat penting. Yes, Ya kan, yes, pertolongan pertama itu sangat penting. Yes. Dimana kita tuh harus belajar CPR. CPR. Kita harus bisa itu, seorang pelatih harus bisa. Terus untuk punya bukan alat-alat Ya, first aid kit lah. first aid kit juga itu harus ada. Itu gimana? Ya, basic life support itu sebenarnya sangat penting buat seluruh masyarakat. Jadi kalau untuk dokter atau tenaga kesehatan mungkin kita belajarnya lebih tinggi, advance cardiac life support, advance trauma life support. Kalau untuk awam itu basic life support itu penting banget. Iya. Kenapa? Karena misalnya suatu hari kita menemukan kejadian yang berpotensi mengancam jiwa, nah kita sebagai masyarakat umum tuh harus tahu bagaimana menangani penanganan awalnya, gitu. Misalnya mungkin di olahraga ada kejadian mungkin anak-anak usia di bawah 15 itu lagi latih tanding, ternyata bola yang kepukul balik ke pitchernya tidak sadar mendadak, nah terus bingung kan mau ngapain. Nah itu tuh dengan basic life support itu kalau kita punya ilmunya, kita minimal tahu penanganan awal, bagaimana cara mengamankan anak tersebut, tata laksana atau tindakan pertamanya gitu pada anak tersebut. Jadi sehingga pada saat kejadian itu tidak wasting time untuk istilahnya merugikan si anak yang terluka itu. Karena kalau misalnya tidak ada ilmu basic life support, kita menangani dengan ilmu yang kita seadanya atau bahkan tidak tahu sama sekali, kita terapkan salah, malah merugikan. Jadi dan itu berpotensi juga menjadi ancaman yang lebih besar lagi buat anak tersebut. Gitu. Jadi harus bisa. Minimal tuh harus bisa CPR. Iya, betul. CPR. Ya karena di situ juga ditulis kamu harus bisa, itu wajib, sangat-sangat wajib untuk CPR. Betul. Dan untuk ngobatin luka pun harus bisa, dan itu ada tekniknya juga kan. Betul. Akhirnya belajar juga mau gimana, mau nggak mau belajar kan. Betul. Gimana cara plester yang benar harus kayak gimana, betul. kasih obat gimana. Betul. Gitu. Ya, just kadang-kadang sering kali ya. Ketika ngelihat atlet kita cedera, ya kayak bukan cedera sih, maksudnya luka-luka dikit ya udahlah nggak apa-apa kan. Iya. Tapi sebenarnya itu bahaya kan ya. Bahaya. Bahaya sih, maksudnya kan itu kan ada virus masuk, bakteri masuk semuanya. Betul. Jadi sebenarnya jangan menganggap remeh suatu luka yang hal sepele gitu. Maksudnya walaupun misalnya kelihatannya oke lah kita baseball, terus kena lecet, terus kita berdarah dikit, mungkin kesannya kayak biasa aja. Tapi kan kita nggak tahu, tiap orang tuh punya kapabilitas kapabilitas untuk imunitas tiap orang tuh beda-beda. Maksudnya gini, mungkin ada beberapa orang kuat nih karena luka lecet aja gitu. Mungkin dibersihin dikit karena imunitasnya bagus, dia nggak perlu pakai antibiotik atau bersihin luka, mungkin bisa sembuh sendiri. Tapi kalau ada beberapa atlet atau anak yang tiba-tiba ternyata dia punya kelainan imunitas gitu ya, misalnya. Nah itu ternyata lukanya tuh nggak bisa berhenti darahnya. Contoh seperti penyakit hemofilia. Nah itu misalnya luka tiba-tiba nggak berhenti. Nah itu kan harus tahu juga ngapain. Nah itu istilahnya kelainan-kelainan tersebut tuh ya walaupun jarang terjadi, tapi kita harus jadi concern, dan basic life support itu penting. Jadi ya jangan menganggap remeh lah suatu luka gitu. Dan jadi atlet yang terluka ringan, mungkin kayak lecet atau ya borok lah istilahnya gitu, atau sampai yang berat, patah tulang atau ada luka robek terbuka, itu kita harus tahu cara penanganan awalnya, dan itu harus concern lah kita sebagai pelatih. Kasus apa? Patah itu yang orang tua
Oh iya, kemarin ada slow pitch orang tua yang patah. Oh iya, Pada astaga. bingung nanganinnya. Pada bingung namanya. Malah diangkut itu rumah sakit. Iya jangan. Aku lagi nggak ada di situ. Iya nggak ada. Aku juga nggak ada kan. Iya. Itu yang tidak tahu. Aduh. Kayak ini juga ya, apa namanya, masalah otot juga kan. Nah, jadi nggak kadang-kadang sering kali, gitu. Lebih sering kali pelatih itu untuk selalu memaksakan anaknya untuk overtraining lah, Betul. overuse lah, Betul, semua. betul. Ya ternyata setelah gue belajar, ternyata dari umur berapa sampai umur berapa ada batas-batasnya, hanya bisa melempar berapa. Betul, yes. Kayak gitu-gitu ya. Nah, Jadi tiap usia anak itu punya kapabilitas untuk growth and development tuh beda-beda. growth and development beda-beda. Nah, oke, terus. Jadi nggak bisa kita paksain, kita nggak bisa kita paksain kayak gitu. Nggak, soalnya tahu dari kecilnya gimana gitu. Karena dia pinter banget dia anak, sumpah. Keren. Jadi ya kita nggak bisa sembarangan untuk memaksakan mungkin porsi latihan dewasa dan anak tuh disamakan, nggak bisa. Ya, betul, setuju. Nggak boleh. Apalagi misalnya contoh seperti pitch count pada pitcher usia dini dan usia profesional. Mungkin di Jepang ini pernah jadi permasalahan polemik yang cukup berat ya. Apalagi kan waktu di Jepang tuh mereka ngejar gimana caranya untuk ke Koshien kan. Koshien. Koshien stadion itu merupakan stadion baseball terkenal yang jadi home base-nya Hanshin Tiger ya. Hanshin Tiger, Nah, turnamen. itu tuh merupakan ajang bergengsi baseball di Jepang untuk antar sekolah. Jadi kalau SMA ya, SMA. Jadi sebenarnya kan di levelnya profesional, ada pro ada semi pro. Nah, dari pro ini lebih ke Koshien keduanya. Antar universitas kurang nggak sih. ada. Nah, maka dari itu kadang-kadang karena mereka atlet-atlet dari usia dini ini mungkin dari zaman SD, SMP-nya dipaksakan untuk mengejar target Koshien ini, makanya mereka tuh kadang-kadang suka overtrain. Overtrain. Jelaskan. Jadi overtrain itu mungkin kapasitas latihannya tuh di luar batas normal. Saya pernah ketemu sama orang Jepang, pernah nanya latihannya tuh kayak gimana yang waktu di Bali, yang tanding Red Sox Raksasa Cup Bali. Jepang aneh. Mereka latihan dari pagi udah jogging jam 5. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Beri kasih. Udah jogging jam 5, terus sampai jam setengah 7, jam 7 sekolah, setelah pulang sekolah latihan lagi jam 2 sore gitu ya, jam 2 siang, terus lanjut sampai jam 9 malam, lanjut lagi gym. Nah itu mungkin oke lah, bagus buat fisik, tapi kalau kelamaan itu otot juga bakal stres. Oke. Gitu. Dan misalnya overuse dan Overtrain. abuse juga tuh. Abuse. Nah, abuse dalam karena ngejar Koshien ini biasanya dipaksa latihan mungkin bisa sehari 100 pitch. Sehari lebih lah gitu. Mungkin Kang Digul lebih tahu lah mungkin. Iya, kemarin ini Jepang. yang Digul ya waktu Jepang sih emang parah sih waktu Ya. latihan. Jadi kalau 100 pitch itu kita harus istirahat 3 hari. Nah, kan? Nggak boleh lempar. Nah, betul. Nah, itu kalau dipaksain nanti anatomi si atlet tersebut bakal berubah. Oke. Anatomi maksudnya gimana? Jadi pembentukan ototnya akan terlalu berlebihan yang kanan. Terus dan ini juga karena usianya belum cukup baik untuk Keren. untuk kompetisi mungkin dewasa, itu tuh bakal menjadi cedera. Mungkin rotator cuff injury. Ini ya contohnya rotator cuff injury. Terus Aduktor. abduktor. Sini aja, betul. nggak apa-apa. Terus ada ulnar cruciatum. Nggak apa-apa. Ada ulnar cruciatum injury, UCL. Ulnar cruciatum ligamen injury. Itu kan rata-rata juga banyak kan, mungkin di US juga sampai ada operasi Tommy Johnson. Oh iya, Tommy John dapat loh Digel. Oh ya? Dijelasin Tommy John ini diambil ototnya dari sini. Kalau dibilangin bayar. Bayar. Iya. Ini ternyata gitu. Iya, harus sekolah lagi itu. Itu jumlah pitch count dalam di anak itu untuk pas pertandingan aja atau selama latihan juga harus diperhatikan tuh. Nah, pertanyaan menarik ya. Jadi sebenarnya seharusnya itu dalam latihan juga harus dihitung. Jadi misalnya ada pitching coach, dia tuh harus misalnya pemainnya datang mulai dari pemanasan, dari latihan itu udah harus dimulai. Jadi programnya apa, targetnya apa, itu harusnya gitu.
Jadi pitch count itu udah harus dihitung juga pas saat Iya. saat latihan juga udah harus mulai. yang di gue dapet tuh di umur 8 sampai 12 itu setahun tuh nggak boleh lebih dari 700. Iya. 1 tahun. 1 tahun. Kalau nggak salah ya. Ya 700. Pokoknya yang U15 itu 1000 dalam 1 tahun. Iya. Nah ini polemik kita. Awal sih kalau dulu pertama kali ketika pitch count masuk ke Indonesia, kita berdua dulu menolak. Apa sih ada pitch count kayak gitu-gitu. Jadi di gue mengakui di gue salah waktu itu. Karena nggak tahu ilmunya, belum tahu. Setelah belajar, oke, ini nih kenapa ada ininya. Karena aku juga pernah lihat tuh Kang dokumenter YouTube di Jepang. Jadi ada orang yang menuju Koshien. Jadi ada 2 pitcher andalan dari SMA-nya. Yang satu dia berhasil masuk ke NPB, nah Nippon Professional Baseball. Yang satu lagi dia gagal, walaupun dia sebenarnya juara. Karena dia dipaksain latihan tiap hari dan selama di Koshien kan Koshien itu hampir tiap hari main kan. Nah, dipaksain lebih dari dan dia terus-terusan jadi starter pitcher sampai game selesai. Akhirnya dia cedera permanen. Ya, maksudnya disayangin banget kan. Yang apa yang dia bentuk dari kecil, impian dia yang untuk menjadi pemain profesional sia-sia karena tangan dia rusak, overuse dan abuse-nya itu akibat overtrain yang udah dari bentuknya ini ternyata ya gagal lah istilahnya. Gagal karena dia sendiri itu. Nah, cuman problem di negara kita ketika ada sesuatu yang baru ditolak dulu. Yes. Sebelum mereka mempelajarinya. Betul. Gitu ya. Termasuk Anda. Termasuk aku dulu. Tapi sekarang sudah belajar gini, ketika mau masukin ini, Iya. susah juga. Susah juga. Alasannya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Iya, itulah. Apa ya, di kita tuh karena mungkin untuk open mind tuh masih open mind belum. itu masih sulit. Masih sulit karena menganut teori kayak, oh ya udah, kita udah punya teori yang ini. Jadi kita meyakini ini dan di sini. apa yang berbeda dari teori yang baru ini kadang-kadang jadi kontra. Kan kita belajarnya A, itu kan B. Mana hasilnya? Mana penelitian? Dulu juga begini. Ya. Jadi apa ya? Critical thinking-nya kurang. Jadi nggak kritis gitu terhadap hal yang baru, apakah ini valid atau enggak. Nah, itu kurang. Gerakan juga ternyata juga sangat mempengaruhi ya. Sangat Mempengaruhi. Jadi gue pas ya belajar ketika kita kan dulu kan kita harus norikin ya. Iya. Ternyata itu bahaya itu. Karena si ototnya ketarik gitu ya. Iya, betul. Jadi makanya ada angkat kayak gitu kan. Gitu. Itu untuk meminimalisir tarikan otot kan. Betul. Ada dokter. Makanya ya itulah sebenarnya ilmu-ilmu yang sport science itu dibuat dan dibentuk berdasarkan penelitian itu tuh ya untuk meminimalisir cedera intinya gitu. Jadi sehingga atlet bisa berprofesional berprestasi tanpa ada cedera, intinya itu. Makanya sport science itu dibuat ada ilmu yang Kang Digul tentang otot yang ketarik, tentang prosedur tata laksana cedera awal pada atlet. Nah, itu intinya itu prestasi atlet dengan cedera yang seminimal mungkin, bahkan kalau bisa zero injury. Cuman yang namanya atlet pasti pernah mengalami cedera. Nggak pernah ada yang enggak kan? Iya. Sebagus apapun dia latihan, sebagus apapun dia makan, sebagus apapun dia istirahat, pasti pernah cedera. Betul. Itu kenapa sih? Ya kadang-kadang mungkin karena rata-rata atlet dilatih kan dia untuk ngejar suatu target dan goals kan. Nah, kadang-kadang karena ngejar target dan goals itu dia dibentuk karakternya buat jadi ambisius, buat ngejar itu. Akhirnya dia abuse terhadap diri sendiri, self abuse. Maksudnya gimana? Contoh misalnya kita ditargetin sama coach 100. Terus ngelihat teman kita ya mungkin teman tim lah, teman tim yang lain, oh dia bagus nih, selalu bagus, aku kalah mulu. Gimana caranya biar aku ngalahin dia? Ya udah akhirnya dia self abuse. Selalu latihannya pasti dilebihin lah, atau yang lain udah pulang dia latihan sendiri. Nah, kadang-kadang dia memaksain bahwa pokoknya sesakit mungkin paksain harus bisa strike, contoh misalnya pitcher gitu. Nah, ya hasilnya abuse. Kan gitu. Iya, intinya kan dari karakter dia mungkin yang ambis pengen lebih dari orang lain, makanya dia abuse ke diri sendiri. Itu tuh terjawab sudah. Nah, ngisi. ya. Terus oke. Lanjutnya izin minum? Silakan. Haus dia. Untung bukan bulan puasa. Ya. Tapi malam-malam juga ini. Ya, alhamdulillah, Kang. Jadi kalau Sekarang mau makan nggak? mau makan mau nggak? Iya, nanti aja. Makan. Apa itu? Ada apa? McDonald. Ayo udah nggak usah. Ada peyem. Udah nggak usah.
Oke, lanjut ke ini nih. Kenapa? Oke, dulu mungkin ke yang namanya latihan strength atau latihan gym kurang dilirik lah ya. Tapi sekarang itu ternyata berkembangnya ilmu olahraga itu ternyata sangat penting. Kamu gimana sih? Untuk apa sih kita latihan strength? Oke, kalau buat strength, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi latihan untuk ilmu perkembangan dari si sports ini, dia gimana caranya untuk membentuk tubuh dengan tujuan mungkin beda-beda ya. Untuk pembentukan tubuhnya. Mungkin ada yang seperti atlet A baseball, dia pembentukan tubuhnya ke arah sini. Untuk atlet atletik, dia pembentukan tubuhnya ke arah sini. Nah, jadi dengan perkembangan ilmu itu kita mungkin trainer atau coach tuh jadi bisa ngarahin apa ya namanya, porsi latihan apa yang cocok buat setuju. atlet tersebut. Jadi jangan sampai atlet itu semua dilatih tapi nggak ada target yang jelas, sehingga nanti outcome-nya kasihan atletnya. Jadi dia nanti nggak maksimal pada saat melakukan performance-nya. Gitu. Misalnya contoh atlet baseball mungkin lebih banyak core muscle gitu kan. Ya, core muscle gitu. Legs. Terus tiba-tiba dia dilatihnya cuma tangan doang, sementara itu salah kan gitu, jelas gitu. Nah, jadi kan nanti kalau kesasar terus lama-kelamaan kalau dia nggak diarahin tanpa si perkembangan ilmu sport itu ya cedera kan. Nah, itu kita mencegah itu. Makanya sport yang kayak strength gitu-gitu kalau menurut saya ya harus benar-benar dipelajari dan coachnya juga bisa mengarahkan. Jadi sehingga atlet itu goals-nya mau tercapai dengan sesuai gitu. Jadi dengan minimalisir cedera sih. Kan banyak nih atlet-atlet yang masuk ke gym lah. Masuk ke gym terus tapi ternyata si trainernya ini ngasih sama dengan orang yang biasa. Itu banyak banget sekarang. Jadi si trainernya tidak mempelajari olahraga dia itu apa, ini apa dulu, pelajari dulu semua, nggak seperti itu kan. Jadi banyaknya seperti itu, jadi oke disamain sama kayak gini. Jadi goal yang nggak dapet ya. Jadinya aneh sih. Sebenarnya harusnya ditanya dulu. Mungkin ada pendekatan lah kayak dokter lah ya, anamnesis dulu. Jadi tanya dulu dia lifestyle-nya sehari-hari apa, aktivitasnya apa, dia setuju. dari seharian itu aktivitas olahraga yang disenangi apa, gerakannya apa, terus dia datang ke gym itu goals-nya apa, mau bentuk tubuh apa, atau mau ngejar kesehatan aja kardio mungkin, atau mau ngejar ya maksudnya tiap orang kan ya ada different goals-nya kan. Nah, itu harus ditanya. Jadi intinya bertanyalah pada si klien atau si atletnya, apa tujuan mereka datang sini, lifestyle-nya apa, disesuaikan lah. Tapi karena ya banyak sih yang trainer-trainer yang samain itu latihannya gini tanpa mengetahui background-nya dia itu apa. Nah itu bahaya. Takutnya kalau misalnya si atlet itu disamakan, terus dia terjadi cedera, apakah coach itu akan bertanggung jawab? Belum tentu kan? Iya, balik lagi ke cedera. Tugas seorang coach selain membawa si atlet berprestasi harus mengetahui apa yang namanya recovery. Betul. Agree. Yang namanya recovery kan sekarang tuh banyak tuh pelatih-pelatih yang nggak peduli dengan namanya recovery. Bahaya. Kata kamu gimana? Apa pentingnya recovery untuk seorang atlet? Recovery itu penting banget menurutku, karena recovery ini tuh membuat atlet nanti pada saat selanjutnya, performance selanjutnya lebih baik lagi dan meminimalisir exhausted, kecapean satu. Terus yang kedua resiko cedera. Udah pasti tuh resiko cedera, semakin atlet kelelahan dan tidak recovery, semakin tinggi resiko cedera. Nah gitu. Jadi recovery itu merupakan hal yang terpenting dalam olahraga dan harus diperhatikan. Jadi nggak bisa sembarangan setelah tanding selesai ya udah biarin aja gitu. Lama-lama ototnya mungkin bisa rusak atau apa. Tanpa recovery itu sangat bahaya. Jadi recovery itu penting untuk pemulihan yang tujuannya ke depannya itu untuk
performance atlet yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak bisa disepelekan. Ya karena recovery kalau di sini cuman ya stretching udah. Nah, nggak bisa. Itu kan nggak cukup. Nggak cukup. Ada yang namanya mandi recovery. Yes. Ice bath. Ice belt ya. Mandi recovery ada deh. Oh. Ya, oke lah. Apalagi ya, makanan juga termasuk Nutrisi. untuk nutrisi juga untuk ya. Betul. Sebenarnya kalau nutrisi itu untuk atlet dengan tujuan tertentu harusnya ditakar ya. Iya, Karbohidrat, protein, lemak. Jadi ahli nutrisi itu benar-benar menghitung kilokalorinya. Jadi Aku belajar. ya itu kan pusing kan. Nah, jadi begitu recovery misalnya setelah recovery dari fisiknya, nutrisinya tuh penting banget. Iya. Jadi harus dikasih setelah tanding ini makanannya harus apa? Karena kita ngelihat tanding B dia mainnya di sini dengan endurance yang lebih lama mungkin atau speed yang lebih cepat. Nah, kita harus ngasih nutrisinya tinggi protein, tinggi karbohidrat tapi dengan jumlah kalori yang mana. Terus jenis makanannya tuh harus ditentuin juga. Dia yang cepat diserap atau yang lebih mudah diserap itu penting. Ya itu yang paling pusing itu ketika kita harus menghitung ini berapa gram, terus ini dapat berapa kalori kayak gitunya kan yang wow. Saya juga sempat belajar dulu pusing juga kok. Tapi ada rumusnya sih. Ada. Jadi sebenarnya lebih mudah. Cuman yang ngitung 1 tahu ini berapa kalorinya ya. Ada ya itu tuh ada tabelnya Kang. Iya, ada jadi tabelnya per sih, tiap jenis satuan penukar ya namanya ya. Nah ada kalkulator. Ada kalkulator juga. Enggak kan soalnya belajar. Waktu kemarin belajar kan, waktu lagi kuliah itu kan harus ditulis. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Ada teknologi. Iya sih. Nah, iya benar. Kalau ada kalkulator. Tetap basicnya juga harus. Iya. Harus belajar dulu. Betul. Dan tapi kayaknya itu juga selain si pelatihnya sendiri yang harus mau fungsinya recovery dan lain-lain, si atletnya sendiri juga harus. Nah, Ya, iya, jelas ya. Banyak juga atlet yang nggak peduli. Banyak atlet juga yang nggak peduli. Ya, jadi sebenarnya harus teredukasi juga atlet, baik atlet dan official juga harus teredukasi. Jadi mereka tuh nggak cuman performance recovery harus tahu, preparation harus tahu, nutritionnya harus tahu. Jadi semua itu terintegritas untuk ngejar performance yang lebih baik. Nah, oke. Itu perbedaan antara amatir dan profesional. Ketika di Gul masuk ke dunia profesional, sebelum kita mulai latihan, latihan awal lah, kita ada meeting tim dulu semua, dijelasin, kita latihan ini, terus seperti ini, makan kayak gini-gini, itu semua dijelasin. Dari recovery semua dijelasin. Kalau di amatir kan ya, Nggak. ya latihan, beres, kayak pulang. Begitu aja kan. Ya, lama-kelamaan kalau kayak gitu kan bisa aja ada suatu gerakan yang salah diulang-ulang rusak. Iya, begitu. Betul. Pengalaman ya, maaf. Sama ini juga kan, ngomong apa tadi? Aku jadi lupa ya. Ya nggak Betul di otak. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja kan. Takdung tua. Oh iya. Oh iya, tentang ini kan dulu kan banyak atlet tuh sebelum main pokoknya gua harus kenyang. Iya. Itu kan salah. Terus orang biar kenyang, biar kita tenaga gede makan apa aja enggak kan? Enggak. Ternyata ya, setelah belajar nutrisi, kita belajar kayak bensin lah. Ketika kita pakai Pertalite, Pertamax turbo kan beda kan untuk mesinnya ya. Untuk tarikan juga beda. Sama juga kan untuk nutrisi yang kita masukin kan nggak bisa sembarangan kan? Iya, betul. Apalagi untuk atlet kan? Setuju. Dengerin Sangat setuju. dari dokter. Ya, jadi bahwa setiap nutrisi itu maksudnya dalam komponen nutrisi kan ada karbohidrat, protein, lemak dan vitamin mineral lainnya itu tuh harus ditakar benar-benar gitu dan bukan satuan penukar. Jenis makanannya tuh nggak bisa sembarangan ini yang penting sama-sama karbo lah gitu. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa beda. Iya, misalnya asal kenyang itu bahaya banget. Nah, kan kita harus memperhitungkan juga dari kapan makanan ini masuk sampai nanti pertandingan mulai. Ya. Itu harus penting. Jadi misalnya kayak ngelihat karbohidrat kan ada nasi, ada roti, ada gandum, ada mie, kentang. Mungkin kelihatannya kayak udahlah sama aja misalnya contoh ya. Udahlah pakai mie aja lah, adanya mie tapi kan sama-sama karbo, nggak bisa gitu. Bisa beda. Iya, karena manfaatnya dan jenis penyerapannya beda-beda. Itu ya justru nanti kalau misalnya asal sembarangan pilih makanan, nanti bahaya ke depannya. Misalnya kita milih karbohidrat yang diserapnya lebih
lama gitu nasi. Sementara tanding misalnya sekitar 3 jam 4 jam. Wah, nggak bisa. Dia nggak akan kekumpul energi 100%. Gitu. Malah yang bahaya nanti dia performance-nya selama preparation atau warming up selama tandingnya nanti dia bakal ngerusak diri sendiri dan bisa nggak maksimal. Bagus apa tuh kalau sebelum pertandingan? Apanya? Karbonnya. Tergantung ngesetnya kapan. Misalnya dari semalam nih besok misalnya masih pagi. Mungkin pas makan malamnya karbonya yang daya serapnya lebih lama. Contoh nasi gitu. kayak gitu. Itu Carbo loading sebutannya ya. carbo loading, betul. Kalau afternya ya, setelah pertandingan atau latihan tuh, nasi padang 2 bungkus oke nggak tuh? Ya, kalau bahaya dong. Wah, dia mau ngomongin Diego. Oh ya gitu ya. Nasi padang. Oh iya pernah kan diajakin. Kalau dia apalagi 4 nih. Ya. Kalau nggak salah 4 nasi, 7 ayam. Oh iya. Oh. Pernah diajakin juga, pernah. Itu makanya itu bagus nggak? Iya, enggak sih sebenarnya. Kan nggak ada pertandingan lagi. Kalau kasih tahu. Iya. Mohon. Kan dulu belum belajar. Setelah belajar, oke. Begitu. Aduh, Jadi nutrisi penting. Nutrisi emang penting sih. Itu bahan bakar kita sih ya. Betul. Jadi banyak juga kan ada parents ketika anak-anaknya lagi turnamen gitu. Ya. Makan siangnya apa pas ngelihat, wow, junk food. Boleh menolak? Harus. Boleh dong kasih masukannya nih. Apaan? Anakku nanti mau ILL dan ada kejuaraan juga tuh. Apa yang bagus kira-kira pas saat pertandingan? Nah ini, kan kemarin tuh, sorry tuh saya dulu memang karena di Gul belajar, di Gul mau nolak juga. Tahu sih, cuma karena belum belajar, ntar kalau dikasih tahu alasannya Ya, apa. Ada reasoningnya nggak ada ya. Apa gitu kan ya. Di Gul. Nah sekarang udah tahu kan ya, kalau boleh sih parents ya, kita sudah demi anak, demi performance anak juga ya. Betul. Tolong gantilah seperti itu tuh. Ya. Ini mau dimasukin ke grup parents juga nih. Oh iya, jadi bahwa Berbagi ilmu kita. Junk food tuh tidak baik ya. Ya. Apalagi untuk pertandingan-pertandingan, apalagi masa-masa turnamen itu sangat tidak baik karena mereka lebih dominan banyak lemak kan. Iya. Nah, karena banyak lemak itu pembentukan tenaganya atau istilah di kita ATP ya, adenosine trifosfat lama. Gitu. Justru harusnya yang lebih penting tuh karbohidrat dan proteinnya itu lebih penting karena untuk pembentukan si tenaga tadi yang ATP tadi. Karena nanti setelah karbohidrat dan protein itu masuk dalam tubuh, nanti sel itu akan memproses gimana caranya terbentuk si tenaga itu, namanya ATP itu. Glukosa. Iya, dari glukosa itu nanti glukosa. akan dibentuk masuk ke dalam sel, ada namanya mitokondria, dia ngebentuk ATP. Nah, kalau misalnya dia masuknya cuma lemak doang, itu hasilnya malah jadi tidak baik gitu. Mengendap gitu ya. Istilahnya lipogenesis ya. Nah, lipogenesis gitu. Jadi itu lebih bahaya. Nah. Ya, begitulah. Jadi bahayalah kalau diberikan junk food. Jadi kalau lebih baik mungkin coach atau ada nutrisionis itu akan sangat lebih bagus. Jadi ditakar. Sebelum tanding makanannya karbohidratnya nasi apa, jumlahnya berapa, protein hewaninya apa, protein nabatinya apa, lemaknya apa, vitamin mineralnya apa. Jadi itu harus ada 5 komponen itu. Komponen yang tadi saya bilang itu. Jadi setelah pertandingan itu juga harus ada. Nah, untuk jumlahnya berapa itu harus ada nutrisionis khusus. Sesuai dengan tinggi badan, berat badan. Iya, sebenarnya sesuai dengan jenis aktivitas ya kalau menurutku. Jadi mungkin kalau tinggi badan, berat badan Terlalu general itu. Kalorinya ya, jumlah kalorinya. Terus kita juga harus ngelihat bentuk tubuhnya kan endomorph. Ya, betul. Jadi ribet. Jadi setiap orang juga beda-beda. Misalnya si A kasih B, A kasih apa, si B kasih apa, nggak sama. Makanya tugas nutrisionis setiap orang atau nutrisionis setiap tim itu dia harus mengetahui jenis tinggi badan, berat badan si atlet. Ya, dan itu generalnya kan. Generalnya. Terus untuk spesifik ya. Laki-laki perempuan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia. Terus bahkan si metabolisme tiap atlet kan beda-beda. Nah, itu tuh harus dipengaruhi itu. Penting. Nah, itu tuh ntar tuh kalau kita mau buat satu tim gitu ya.
kita pengen juara ya nggak hanya latihannya aja sih. Iya, betul. Nggak Kita cuma- harus belajar nutrisinya juga, Iya. recovery-nya juga, penanganan cederanya juga seperti apa, terus pasca cedera juga seperti apa kan. Betul. Setuju, sangat setuju. Kan di sini kan komen ya udah, alah manja lah kamu terusin aja. Karena banyaknya masih kayak nggak gitu boleh, kan. ya. Jangan jangan dibahas. Enteng. Jangan anggap enteng. Sakit tuh jangan dianggap enteng. Underestimate pain. Lagi sakit hati. Oh, beda dong. Bahaya juga ya. Kalau sakit hati maksudnya sakit mental tuh lebih bahaya daripada Oh, sakit. beda ya itu. Itu lebih bahaya banget. Oh, apa kayak Pelajari. Atletnya gitu ya. Pernah pegang hati gitu ya, Pak, ya? Ada beberapa pernah. Iya. pernah. Kalau dia ini galau olahraga. Ya, masih bagus lah, masih positif kalau olahraga. Tapi Ya ujungnya tapi kan habis olahraganya, Pak. oh iya, itu nggak tahu ya saya. Ya. Nah, banyak juga atlet yang suka minum alkohol. Oke. Oke. Ya nih gue. Ini kan maksudnya kita habis capek gitu ya. Terus si tubuh dikasih alkohol. Nah, ya. Nah, itu Bahaya. bahayanya. Bahayanya begitu alkohol masuk dalam tubuh itu udah pasti merusak liver. Itu udah capek gitu Iya, kan udah kerja, capek. Liver kan sebenarnya dia pusat metabolisme juga kan. Dia untuk regulasi mengatur jumlah kadar gula juga selain insulin ya, buat nyimpen cadangan-cadangan gula, buat pembekuan darah. Dan itu tuh kalau misalnya dimasukin alkohol, dia tuh akan merubah si gula menjadi lemak, ditaruh di liver. Makanya ada penyakit namanya fatty liver. Nah, ya. Sirosis juga, iya Sirosis. betul. Jadi kalau lama-kelamaan, sirosis jadi gagal organ liver. Jadi kalau kayak- Gagal ginjal. Kalau gagal ginjal kan ginjal. Ya. Kalau sirosis gagal organ liver. Iya tahu. Ya, gagal organ. Gue biasanya dengar organ gagal tuh selalu gagal ginjal aja, terus Iya. nggak pernah ada gagal apa. gitu. Gagal beda. Gagal hati. Aduh, beda. Nah itu yang bahaya tuh penumpukan lemaknya. Jadi awalnya terjadi lipogenesis. Jadi semua gula akan dibentuk jadi lemak taruh di liver. Lama-kelamaan liver tuh terjadi penumpukan lemak-lemak namanya lemak visceral. Jadi lemaknya tuh visceral fat ya, visceral fat betul. Visceral fat Fat ini bakal nempel di organ-organ hollow viscus kalau istilah kita. Jadi organ-organ di dalam tubuh, di pankreas, di usus gitu. Ya usus di Nah, lama-kelamaan si lemak ini menempel, lama-kelamaan orang tersebut menjadi obesitas, metabolismenya menurun, lama-lama rusak. Iya, jadi apa ya? Lama-kelamaan organnya rusak, fatty liver. Itu udah sering. Nanti diperiksa fungsi livernya, SGLT-SGPT-nya, oh ternyata meningkat. Itu mungkin masih kalau misalnya dari tahap awal ketahuan mungkin bisa bisa ada pemulihan dengan stop alkohol, minum mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung kurkuma, itu masih ada pemulihan. Bahan-bahan apa? Kurkuma. Kurkuma itu apa? Kurkuma tuh temulawak, betul, temulawak. Oke. Nah, temulawak tuh ada fungsi buat pemulihan liver juga. Ya. bagus berarti. Tapi kalau misalnya udah stadiumnya udah telat, udah sirosis, nah itu udah lebih kasihan. Sudah kronis. Ya, sudah kronis. Nanti lama Nah, itu nanti lama-lama jadi ngerusak ke organ yang lain. Jadi dia organnya tuh bakal mempengaruhi ke ginjal juga ke Kayak Yakult tuh kan untuk mengisi Iya. bersihin usus. Ya, lactobacillus kan. Tapi kan suka dicampur sama soju. Jadi gimana ya? Nah, iya. Ya itu Pak bertanggung jawab aja ya tiap orang ya. Belum pernah nyoba. Aduh. Ya, Belum pernah Saya coba emang Yakult pakai Sprite. Nah. itu ya oke. Kalau kan alkoholnya kan bikin mati bakterinya. Oh, iya juga Iya, ya. bener. Bakteri baiknya mati sama si Mati, alkohol. ya Jadi udah. percuma gitu Percuma kan. cuma rasanya doang. Nah, jadi Jadi nyobain. Jangan deh, aku udah Jangan, lama. jangan. Enggak, saya udah lama berhenti Iya. minum. Kalau Makanya- minum lagi, ya makanya- kamu tahu sendiri kalau aku minum nggak bisa berhenti kan? Iya betul. Makanya kan ngelihat kalau atlet-atlet yang dia minum alkohol kan dia mungkin massa otot di organ yang selain perut dia bagus, tapi pas di perutnya dia obesitas. Iya, visceral fatnya Visceral itu fatnya parah ya, meningkat. iya. Nah, itu sih ada ya badannya six pack gitu ya, tapi visceral fatnya Gede ya. Itu banyak yang kayak Ya, gitu. jadi itu si lemak-lemaknya nempel di organ-organ dalam. Fisik nggak sih kondisi kekuatan fisik itu kan? Ngaruh banget. Makanya petarung MMA tuh katanya kan kalau mau bertarung tuh memang tidak boleh
minum alkohol karena mereka bakal mulai lagi dari nol. Iya. Iya, Itu benar. betul. Mengganggu metabolisme Kan juga. sekarang kan ya banyak Berlaku untuk semua atlet juga begitu, jangan. Iya. MMA itu olahraga apa? Fighting itu paling capek daripada olahraga yang lain. Gila, bentar padahal, tapi Capek banget kan. banget. Dia fisik dikuras tapi harus mikir juga, harus bertahan. Wah, semua. Kalau misalnya kita lawan Samsak sih, belum diserang. Iya. Kalau diserang kan, Kalau diserang, wow, beda lagi. harus udah ya capek, harus mikir, terus harus ngelawan. Nah, itu kan Belum dipukul kan. Aduh. Ya, lumayan menguras tenaga. Nah, itulah. Kalau alkohol ya diharapkan tidak minum alkohol. Banyak tuh Atlet-atlet. pemain pro, banyak pemain pro habis tanding, ayo minum. Ya, tapi dibanding atlet yang nggak minum alkohol kan performance-nya lebih bagus Iya yang sih. nggak minum alkohol. Ya banyak contohnya kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Contoh. Itu kan performance-nya lebih bagus kan iya. dibanding atlet-atlet. Iya, itu bagus. Betul, setuju. Lu kali. Terus ini Pak, terus. Terus sama nggak, tapi gini ya, pas ketika kita habis tanding gitu ya, terus kita minum Coca-Cola itu seger banget. Tapi cuma Ya. satu gitu, it's okay kan, cuma satu, dah aja. Karena kan Coca-Cola kayak gitu-gitu minuman soda kan mengandung glukosa yang sangat tinggi. Jadi begitu kita capek dikasih gula lagi kan seger lagi pasti. Tapi ketika lagi bertanding nggak boleh. Kalau bertanding nggak boleh. Nggak boleh. Setelah bertanding, nah baru boleh. Boleh, tapi harus dengan kadar yang wajar juga. Ya cuma yang satu kaleng lah. Iya, boleh. Nggak satu botol, 1 liter kan, Iya. satu kaleng Ya, itu. kalau karena kan habis tanding kan dia gulanya kepake semua kan. Iya. Takutnya jatuh nanti ke keadaan namanya hipoglikemi, kurang gula. Nah, kalau hipoglikemi terjadi, kurang gula, bisa pingsan, nggak sadar. Nah, bolehlah kasih Coca-Cola. Kayak kamu dulu kasih apa, teh manis ya? Iya. Kayak teman kamu, Eh? tolong jagain sepatu baru aku. Itu dia ada inflasi nih. Oh, pernah kan latihan sama dia sampai pingsan? Bukan Iya, pingsan. muntah. Muntah udah gitu mukanya. Waduh. Ya gimana Yang nih? sampai pingsan mah kamu. Kenapa? Kena bola. Kena bola ya iyalah. Kayak dilatih sampai tewas sama Kang Digo lah. Tapi lu belum punya ilmunya. Kadang suka nyesel deh. Iya. Ya namanya juga penyesalan kan di akhir, Iya. di awal pendaftaran. Kan. Tapi setelah belajar ya, ada gunanya juga untuk kita latihan berat, terus besok itu nggak boleh berat lagi. Iya, betul. Ada gunanya seperti itu sih. Ya kecuali yang sudah terlatih lah ya. Iya. Nah ini nih, masalah gym lagi, Val. Apa namanya? Dari umur berapa kalau kata kamu anak itu bisa mulai gym? Mungkin kita beda pendapat ya, tapi nggak tahu sih. Kalau menurutku sih, menurutku ya, tumbuh kembangnya itu dimaksimalin sampai mentok dulu. Jadi misalnya untuk laki-laki bisa sampai umur 17-an, perempuan 15-16 ya, sekitar situlah. Ya, nah, udah sampai tumbuh kembangnya sampai maksimal, mau dibentuk otot silahkan. Kalau menurutku gitu. Jadi apa ya? Itu bentuknya bukan diperkuat ya? Iya, dibentuk dulu. Karena kan untuk tumbuh kembang kan dia perlu nutrisi juga kan. Sementara kalau misalnya tumbuh kembangnya dia belum selesai, udah ditambah dengan istilahnya latihan untuk fisik, nanti tumbuh kembangnya keambil. Makanya pernah lihat kan kayak atlet dia mungkin angkat beban berat kayak weightlifting gitu. Terus dia umurnya masih usia dini dipaksa weightlifting, kan tingginya nggak bisa ngejar kan? Enggak sih. Ya memang, saya pernah lihat ya. Oh ya. Ya, mungkin nggak tahu kalau pendapat beda. Nah Ya itu sih, itu masih jadi polemik soalnya ya kan. jadi polemik karena nanti ngeganggu nutrisinya itu yang awalnya dipakai jadi tumbuh kembang maksimal, dipakai untuk pembentukan otot semua. Ya mungkin kan nutrisi tumbuh kembang itu nggak cuman buat otot aja, buat tulang, buat otak, buat organ yang lain, mata yang lain yang harusnya maksimal sampai umur mungkin 17-an gitu. Tapi dia udah dipakai ke yang lain. Nanti akibatnya ada beberapa organ yang nggak maksimal. Kalau misalnya udah di awal langsung dipakai Plus latihan. minus. Iya. Tapi ada juga kan ketika mungkin bukan pertumbuhan otot sih, strength, menguatkan si otot. Kan beda lagi tuh. Iya. Nah, kalau itu kan Nah itu kan menguatkan otot kan dia butuh protein kan, karena otot tubuh itu kan butuh proteinnya tinggi banget. Ya. Dia butuh kreatinin yang tinggi untuk mengaktifkan namanya filamen aktin dan myosin kan.
Nah, itu tuh kalau misalnya proteinnya dipakai buat otot semua, dalam jangka waktu dia usia masih tumbuh kembang, nanti tuh otot, organ yang lain, yang harusnya butuh tumbuh kembang juga untuk perkembangan organnya, itu nanti mengalami ketimpangan biasanya. Mungkin karena dipaksa jadi otot strength nih, misalnya dia belum umurnya maksimal. Kalau menurutku bisa aja jadi terjadi resiko gangguan organ yang lain, misalnya di ginjal. Karena dia dikasih strength, misalnya dikasih nutrisi yang berlebihan protein, rusak ginjalnya. Bisa. Tapi apakah selalu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi juga latihannya juga harus yang benar kan? Betul. Itu Nggak sih. yang sembarangan. Iya, kalau aku sih diajarinnya untuk seperti itu pembentukan, misalnya latihan khusus untuk strength, otot gitu, akan sangat lebih baik untuk usia tumbuh kembangnya dimaksimalin dulu. Oh, soalnya aku yang dapetnya kenapa di atlet di luar negeri itu lebih bagus itu karena mereka dari umur 7 tahun udah dilatih. Ya, Seperti itu. Tapi benar dengan takarannya yang benar gitu Ya, ya, betul, setelah aku takarannya pelajari. benar. Oh, nggak sembarangan kasih, ayo 100 kilo, 20 nah, kilo. iya, Nggak, itu seperti setuju. Aku setuju. Kayak umurnya yang aku tuh pernah lihat umurnya 7 tahun sih, 10 tahun. Dia nggak squat. Cuman bebannya beban dia. Iya. Nggak dipaksain. Kalau itu setuju. Tapi kalau misalnya dia dengan beban dia dikasih nutrisi yang berlebihan, Iya. dikasih porsi yang agak berlebihan, mungkin udahlah lebih dikit, mungkin 10%. Tetap aja itu bahaya, abuse jatuhnya. Ya makanya terus banyak juga orang tua yang nanya, Digul juga ngelatih umur yang 11 tahun. Yang di bawah 17 lah. Ini gimana minum whey protein? Jangan, yang 12 tahun jangan Iya. lah. Akan sangat lebih baik kalau misalnya dari makanan aja betul. cukup. Dari yang Kang Digul, misalnya ada atlet orang tua atlet yang nanya kayak gitu, terus Kang Digul tunjukin juga nih evidence base-nya. Iya, evidence Jadi base-nya ya, kasih jurnalnya tahu. ini udah ada jelas dari penelitian di luar bahwa untuk konsumsi whey protein pada anak usia segini bahaya, nggak boleh, dan memang nggak disarankan. Iya. Itu akan sangat lebih baik dan lebih bagus ditunjukin ke orang. Iya sih benar. Oke, ntar itu. Nanti tunjukin ya. Ya, gitu ya. Jangan dulu. Ditunjukin dulu. Nah, nggak boleh. Misalnya emang setelah Digul juga kan sebelum ngomong jangan dulu kan. Oke, ntar aku tanya dulu dosen. Iya, Nanya betul. dosen dulu. Betul. Kalau nggak tahu nggak lebih baik bilang nggak tahu aja gitu. Kalau Aku tanya dulu Iya. ketika kata dosen jangan dikasih dulu di bawah 16 jangan kasih tahu. Jangan kasih dulu. Betul. Soalnya sama dengan tadi kalau misalnya kelebihan protein ya, kelebihan apapun yang namanya kelebihan itu nggak akan baik Nggak kan. akan baik, ya. Terkasihan ginjalnya kayak gini. Iya. Oke sih ya. ya, cuman kan rata-rata kan karena keambisiusan atlet dalam memasuki iya. olahraga kan akan ada pemikiran aku harus lebih baik. Nah, Oke, bisa emang lebih baik dengan tapi dengan caranya biasanya abuse terhadap diri jangan, sendiri, self iya abuse. sih. Makanya terjadilah itu. Gitu. bahaya itu. Nggak boleh, hati-hati ya. Dengan makan juga banyak kok kita bisa protein. Banyak. Yang ubi sih bagus ya. Bagus. Mendingan kayak misalnya mau tanding mending makan ubi aja sih. Boleh ubi yang untuk nabati boleh. Kalau bisa nabati ada, hewani ada. Hewani ada ya, contohnya kayak dada ayam lah, Iya, kayak kayak gitu. Kalau mau steak juga mahal sih tenderloin. Mahal. Ya. Mendingan chicken steak, Ya. breast steak. Wahyu. Ayam aja udah cukup sih. Ayamnya udah cukup, lebih bagus malahan. Iya. Tapi salmon sih. Ya salmon kan di Indonesia mahal ya. Jadi kayak Apalagi sisip. sisite kayak ya mungkin kalau Nggak apa-apa, sisip teh masuk. Nggak apa-apa, sisip teh masuk. Kalau nanti kita habis olahraga tuh di situ di Sumatera tuh kasus itu. Oh iya, Enggak. Sorry. punya janji mau traktir. Apaan? Kawan dia yang janji. Oh enggak. Janjinya bala-bala. Aduh, kesemutan ini nggak bisa silat ya, kesemutan. oh ya Ini banyak banget soalnya yang Oh, iya. ngomong, masa duduknya kayak gitu, sila dong, sila. mungkin nanti pakai Sila kelima. ya jadi gitu. Ya wes, kamu pulang kapan? Tanggal 21 ya? Bisa kali kasih seminar dulu buat Bitling. Udah, ntar off the record ya. Ya, oke. Pengen buat sih, Siap. pengen buat sih, mumpung lagi di sini dia. Itu. Itulah. Jadi untuk atlet. Oh, kita udah ngomong masalah seminar ya? Udah ngobrol masalah seminar. Jadi untuk recovery semuanya silakan Bapak dokter, kan? boleh. Gitu. Jadi kamu mau spesialis apa? Insya Allah anestesi dan terapi intensif.
terapi intensif tuh seperti Intensif ke ICU. Yang pasien-pasien yang udah berat kondisinya yang mengancam jiwa kan ditaruh di ICU. Nah, ya emang Ingat ya. iya satu pengingat dan emang seneng aja yang critical care medicine gitu. Jadi yang emang nyaris-nyaris. Dari kamu udah pasiennya jelek-jelek. Iya ya, jadi yang pasien pasiennya jelek. jadi pasien yang istilahnya Jadi baca. ya yang nyaris-nyaris meninggal itu aku seneng buat nanganinnya. Oh. Gitu. Satu kepuasan kalau sampai mereka sembuh gitu ya. Iya, sampai yang awalnya nggak sadar, tiba-tiba jadi sadar dan bisa balik lagi tuh, kalau menurutku seneng kalau aku. Terus apalagi yang penyakitnya yang berat, yang aneh, terus tiba-tiba jadi sembuh kan, kalau aku seneng banget. Kalau aku mungkin dokter yang lain beda-beda ya, ada yang santai. Kalau saya emang aneh senengnya critical care. Critical care. Tadi. Dia. Gitu. Hai nak. Was magst du? Sprechen Deutsch. Dia bisa bahasa Jerman juga, keren bahasa Jerman nih. Ya alhamdulillah. Du sprechen Deutsch? Ya, ich spreche auf Deutsch. Ach so. Boleh bahasa Jerman. Keine Ahnung, kan sprechen Deutsch. Tuh kan dia pusing kan. Kasihan ini. Aku pengen. Solak ya. Coba. Aduh. 5 menit aja. Aduh. Nein. Ja, ich bin Ausländer, sprechen nicht gut Deutsch ya. Wah, super. Bitte langsam. Bitte langsam was. Singing itu apa ya? Aku lupa. Singing. Yang pasti mah dulu paling ingat ini Tut mir leid. Es tut mir leid. Ya. Ich bin Spat. Mein Auto ist kaputt. Iya. Itu selalu bilang Ke guru kan? ke mamamu dulu. Ya. Kelas sekolah selalu gitu. Ich bin zu spät, mein Auto ist kaputt. Kaput ya. Padahal kan naik angkot. Kaput gampang. Itu langsung. Dulu mah bisa lancar. Tat. Bahasa Jepang juga dulu waktu di Singapura lancar. Lancar. Taunya seru ngepel. Tahu ini ugly ya. Kamu yang ugly mah. Aduh, lama banget. Iya, Gitu lah. belajar bahasa lagi. Ya, bahasa penting. Tapi aku kalau misalnya belajar bahasa juga Rusia juga udah mulai lupa emang harus ini ya kalau bahasa. Harus dilatih dan sering. Kamu suka lupa juga kalau bahasa? Kadang-kadang lupa juga kok. Kecuali kalau misalnya dipancing, Ya, berat dipancing, keluar lagi ya. ngobrol. Benar. Ada sih waktu di Belitung nemu pasien bule, ya udah ajak ngobrol. Jadi Orang baru mana? ingat. Bias England. Oh, bukan orang yang Prancis itu. Oh, bukan. Udah kemana? Udah. Jeng. Udah. Ceritanya. Off the record. Off the record ya. Cantik tapi ya. Iya. Udahlah. Ayo, Pak. Enggak, Noval. Kamu nih. Noval. Oh iya. Bukan. Dulu ya. Perawat kan? Hah? Bukan. Yang perawat mah atau Yang Belanda. Perawat yang Belanda. Orang Belanda. Ini soalnya Lihat Val. Ini cantik kan tuh? Cantik tapi ya udahlah gitu aja. Gila Putri. Ampun. Anaknya. bahaya. Ya wes, oke. Thank you Val. Ya, makasih. Thank you Kang. banget udah ngasih waktu buat ngisi podcast ini ya. Semoga bermanfaat lah. Amin. Ada pesan-pesan untuk para pelaku olahraga yang Ya, nonton semua. nitip aja sih mungkin buat pelaku olahraga jangan self abuse lah terhadap diri sendiri karena ketika terjadi cedera apalagi cedera permanen itu akan membuat sakit hati sekali apalagi olahraga yang disenangi itu tiba-tiba nggak bisa kalian mainkan itu pasti bakal sedih banget Ya, gitu. begitulah. Ya terus ya tetap belajar terus karena kan ilmu tuh bakal update. Ya, betul. Belajar Setuju. ilmu update baik sport science-nya sendiri atau ilmu yang lain karena tujuan ilmu update itu ya untuk manfaat kita semua baik atlet, baik coach, baik komponen tim yang lain. Ya baik parents juga Ya, kan biar. betul. Jadi jangan self abuse, jangan berhenti belajar itu aja. Siap. Oke. Siap. Thank you Val. Thank you Kang. Oke. Makasih banyak. Terima kasih. Bye bye. Viva Gorgeous. Viva Gorgeous. Thank you. Anak Gorgeous juga.